Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang mata kuliah persamaan diferensial parsial. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas lanjutan dari topik tentang persamaan gelombang ya. Pada topik ini kita memfokuskan pada persamaan gelombang pada interval yang terbatas. Sehingga secara matematis akan dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial parsial dengan kondisi awal seperti sebelumnya, tetapi juga ada kondisi batas ya, karena tadi intervalnya terbatas, tidak lagi tak berhingga ya. Jadi seperti yang tak terdapat pada slide berikut ini ya. Di sini persamaannya sama atau ini persamaan gelombangnya, tetapi x-nya pada selang dari 0 sampai L, panjangnya L ini ya, dan waktunya t-nya dari 0 beta hingga. Seperti halnya pada masalah pada rumus D'Alembert kemarin ya, bahwa untuk kasus intervalnya tak berhingga itu ada kondisi awal. Jadi ini ya, ux0 sama dengan vx adalah simpangan awalnya atau initial deflection, dan kecepatan awalnya ya, utx0 sama dengan cx ini. Nah, yang beda sekarang adalah ini ya, karena x-nya pada 0 dan sampai L, maka kondisi u0t itu sama dengan ult sama dengan 0. Artinya apa? Simpangan pada x sama dengan 0 dan x sama dengan L itu 0. Jadi tidak bergerak, diam di situ ya, 0. Simpangannya 0. Itulah yang disebut sebagai kondisi Dirichlet ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan persamaan gelombang dengan syarat awal dan batas ya, kita menggunakan metode pemisahan peubah ya, atau separation of variable. Idenya adalah ya, kita misalkan ya, u-nya itu uxt ini fungsi dalam x dikalikan dengan fungsi dalam t. Jadi ada dua fungsi, x dalam x kecil dan t dalam t kecil ya. Ingat t x kecil t kecil dan variabelnya, dengan x besar t besar adalah fungsinya ya, fungsi dalam x sendiri dan fungsi dalam t sendiri. Itu idenya. Nah, dengan pemisahan ini kita mengganti semua variabel, semua ekspresi dalam persamaan gelombang yang awal tadi itu, yaitu turunan parsial kedua terhadap t jadi begini, turunan parsial terhadap apa x jadi ini ya. Jadi tadi kan du kuadrat per dt ya, itu menjadi x kali t double aksen ya. Ini adalah turunan biasa ya, karena t itu hanya bergantung pada t kecil ya. Jadi ini akan kita gunakan ya, digunakan untuk mengganti du kuadrat per dt kuadrat. Sedangkan yang du kuadrat per dx kuadrat menjadi x double aksen x tx tt ya, karena ini fungsi dalam x saja, sedangkan t kayak konstanta saja, nempel di fungsi x yang mau diturunkan ya. Dan ini dapat kita atur ulang ya, bahwa saya kumpulkan t-nya jadi t double aksen dengan c kuadrat t sendiri, x double aksen dan x sendiri, dan karena ini dua kuantitas ini sama, maka dapat saya perkenalkan suatu konstanta lambda ya. Nah, untuk jelasnya kita coba uraikan secara langsung ya, jadi tidak hanya membaca slide saja tadi ya.
Jadi begini ya. Jadi kan kita sudah memisalkan bahwa U itu sama dengan perkalian dua fungsi, yaitu fungsi dalam X saja, X kecil ya, T saja, begitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tapi saya coba uraikan lagi sini ya, bahwa kita mengganti du kuadrat per dt kuadrat ini ya, itu diturunkan terhadap t 2 kali, berarti kan sama aja dengan ya, x-nya saya anggap sebagai konstanta ya, sedangkan t-nya karena tergantung dari satu variabel t, maka turun 2 kali begini gitu ya. Dan yang sekarang ini juga sama ya, hanya du kuadrat per dx kuadrat sekarang dalam x ya. Jadi x-nya yang diturunkan 2 kali, x double aksen x kali t, begitu. Nah, baru kita substitusikan tadi kan, substitusikan du kuadrat per dt kuadrat dan du per dx kuadrat ya, kebersamaannya d kuadrat u per dt kuadrat dan d kuadrat u per dx kuadrat, ke PDB-nya diperoleh tadi x t double aksen, ini saya hilangkan variabelnya ya biar lebih singkat, sama dengan c kuadrat x double aksen t, gitu kan. Nah, dari sini saya kumpulkan t sendiri, x sendiri ya. Jadi tadi sudah saya slide per c kuadrat t sama dengan x kuadrat double aksen per x sama dengan min lambda ya. Tujuannya min lambda ini nanti untuk menyederhanakan perhitungannya, tidak terlalu ribet dengan tanda minus nanti ya. Oke, dari persamaan ini ya, kita dapat menyusun namanya dua persamaan ya. Jadi persamaan yaitu satu x double aksen plus lambda x sama dengan 0. 2 t double aksen plus c kuadrat lambda t sama dengan 0. Ini biasa disebut sebagai masalah nilai eigen ya. Masalah nilai eigen. Karena kita mencari nilai lambdanya sebenarnya, itu disebut nilai eigen ya. Oke. Baik, lambda tadi adalah anggota bilangan real ya. Sehingga untuk menyelesaikan dua masalah nilai eigen ini, kita prinsipnya adalah mencari berapa lambdanya. Sekarang cara pertama itu mencari x-nya ya. Karena u tadi kan x kali t, kita cari masing-masing dulu x ya. Jadi nah, karena ini bilangan real, maka ada 3 kemungkinan ya, yaitu lambda sama dengan 0, lambda
positif dan negatif. Satu ya, kita buat lambda sama dengan 0 dulu. Oke. Kalau lambda masih 0, maka persamaannya menjadi apa? X double aksen ditambah 0 toh, sama dengan 0, atau X double aksen sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tinggal integral 2 kali ini kan, X-nya sama dengan integral pertama C1X, ya kan? X kecil ya, ditambah dengan C gitu. Nah, kita sekarang mencari C1 dan C2. Bagaimana caranya? Kita gunakan kondisi batas yang ada. Ya. Tapi nggak bisa saya langsung, tapi kita turunkan dari kondisi batas yang tadi diberikan tadi. Ini tadi ya. U0T sama dengan ULT sama dengan 0 ya. Jadi dari kondisi ini, kondisi batas ya. Batas Dirichlet tadi ya, batas Dirichlet. Di batasnya U0T itu kan sama dengan X0 kali T gitu kan. Karena T-nya berjalan, X-nya tentukan 0. Ini dia sama dengan 0, ketahui. Nah, perkalian X0 kali TT sama dengan 0. Itu ada dua kemungkinan toh, bisa X sama dengan X0 sama dengan 0 atau TT sama dengan 0. Nah, di sini kita nggak boleh, tidak mungkin mengambil TT sama dengan 0. Kenapa? Karena U-nya tadi kan perkalian dari X dan T. Kalau TT sama dengan 0 berarti U XT-nya kan 0. Apa nggak boleh XT sama 0? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena UXT itu tidak 0. Tahu dari mana? Dari kondisi kedua ini. Ya. Untuk UX 0 itu ada nilainya Vx. Ya, jadi nggak 0. Jadi kalau saya ambil ini tadi TT-nya sama dengan 0, ya. Misalkan dia ambil TT sama dengan 0, maka kan artinya apa? UXT-nya sama dengan 0. Karena TT-nya 0 kan, berapapun XX-nya kan. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti kan kontradiksi dengan apa? Dengan kondisi awal tadi itu. Dengan apa? U X, 0 tidak 0. Loh, ini kan tadi nilainya ada tidak 0, kontradiksi. Ya. Jadi keadaan ini X0T kali T, X0 kali TT ini sama dengan hanya mungkin kalau X0-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena TT tidak boleh 0. Ya. 0 jadi kontradiksi tadi itu. Ini kontradiksi tadi. Ya. Ini bukan masuk G untuk ngecek bahwa kenapa TT-nya nggak boleh 0. Gitu. Jadi kita punya syarat batas baru yang awalnya U0T menjadi X0 sama dengan 0. Oke. Juga sama untuk ULT sama dengan XL ya kali TT sama dengan 0. Sama kasusnya dia. Perkalian I sama dengan 0 kalau apa? XL sama dengan 0. Karena apa? Yang sama karena TT tidak boleh sama dengan 0. Ya. Inilah syarat batas yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai C1 dan C2 dari X yang kita dapatkan ini ya. Oke, jadi ini ya penggunaan syarat batas tadi ya. Kalau begitu dari sini ya. Oke. Dari sini X0 sama dengan C1 kali 0 ditambah C2 sama dengan diketahui X0 sama dengan
0. Pertama ini 0, maka diperoleh apa? C2 sama dengan 0. Oke. Syarat kedua sekarang. XL sama dengan C2 sudah 0, tinggal C1 kali L, ya kan? Ditambah 0 toh. Diketahui 0 toh, ini sudah diketahui. Nah, CL sama dengan 0, berarti apa? Karena L-nya nggak 0, maka C1-nya juga sama. Nah, solusi ini ternyata diperoleh C1-nya sama dengan 0 dan C2-nya sama dengan 0. Kalau gitu apa? X0, X ya, itu sama dengan 0. Nah, ini. Kalau X sama dengan 0 kan kembali lagi ke kontradiksi tadi itu. Ya, akibatnya apa ini? UXT-nya kan 0 lagi. Nah, ya. Ini yang kita inginkan. Jadi apa? Untuk kasus lambda sama dengan 0, ya, tidak memberikan apa? Solusi XX yang tidak 0. Kenapa kita nggak boleh ngambil X sama dengan 0? Karena akibatnya ini nggak boleh ini. Nah, karena kalau ini 0, maka kontradiksi tadi itu terjadi. Gitu, ya. Berikutnya ya kita lanjutkan untuk kasus yang kedua, yaitu ketika lambdanya negatif, ya. Kedua, lambdanya negatif. Oke. Jadi persamaan menjadi apa? Persamaannya menjadi X double aksen plus lambda X sama dengan 0. Ya. Oke. Sekali lagi kita buat persamaan karakteristiknya. Ya. Jadi ini PD homogen ada 2, ya. Maka pakai R, ya. R kuadrat plus lambda sama dengan 0. Ya. Karena lambda negatif, maka nanti kan gitu ya, sama dengan min lambda gitu kan. Lambda negatif, maka min lambda positif toh. Jadi R 1, 2 akarnya kan plus minus akar min lambda. Karena lambda negatif, min lambda positif. Jadi ini apa? Akar-akarnya real dan berbeda. Oke. Nah, kalau sudah tahu akar-akarnya real beda, maka penyelesaian umum PD itu bagaimana? Dalam X ini, ya, XX sama dengan C1 E pangkat akar min lambda X gitu ya, ditambah C2 E pangkat min akar min lambda X gitu. Ya. Tinggal sekarang kita cari berapa C1 dan C2-nya. Caranya adalah dengan kita gunakan syarat batas yang tadi. Ini X0 sama dengan 0, XL sama dengan 0 juga, ya. Jadi kita gunakan itu syarat batasnya, kondisi batasnya, ya. Menggunakan kondisi batas, ya. Jadi apa? X0 sama dengan C1 kali E pangkat 0 gitu kan ya, ditambah C2 E pangkat 0 juga, dengan C1 plus C2 sama dengan berapa nilainya X0 tadi? X0 sama dengan, dari sini saya dapatkan C2 sama dengan min C1. Nah, syarat kedua kita gunakan untuk mencari berapa nilai C1 dan C2 itu, ya. Sama ya, kita gantikan L dengan kalau dalam X ini ada apa? C1 E pangkat
akar min lambda L ditambah C2 E pangkat min akar min lambda L. XL juga sama dengan 0 tadi kan diketahui ya syarat batasnya. C2 sama dengan min C1, maka saya dapat mengganti ini C1 E pangkat min akar min lambda L min C1 ya, C2 min 1 ya, E pangkat min akar min lambda L sama dengan 0. Ini bisa saya bagi semua dengan C1, tinggal apa? Saya bagi dengan C1, saya dapatkan E pangkat min akar min lambda L min E pangkat min akar min lambda L sama dengan 0. Atau apa? E pangkat akar min lambda L ini sama dengan E pangkat min akar min lambda L. Ya, ini nggak sama ini ya, ada minusnya pangkatnya kan. Tapi karena E itu konstanta, maka dua bilangan yang sama, pangkatnya berbeda, maka biar sama, maka berapa? Pangkatnya harus sama toh. Akar min lambda L sama dengan min akar min lambda L. L dapat saya coret karena konstanta. Tinggal min akar min lambda sama dengan min akar min lambda. Jadi kan lambda negatif toh. Akar min lambda positif. Akar suatu bilangan sama nilainya dengan minusnya. Berarti berapa bilangannya lambdanya ini? Lambda yang mungkin hanya sama dengan 0. Ya. Nah, padahal asumsinya apa di lambdanya negatif. Jadi kasusnya terjadi kontradiksi lagi ya. Karena asumsinya kan lambdanya negatif itu. Ini kontradiksi. Ya, kontradiksi. Oke, ya. Artinya apa? Jadi nggak ada lambda yang negatif yang dapat kita dapatkan untuk memberikan x 0. Jadi lambda negatif tidak memberikan apa? Solusi x yang tidak sama dengan 0. Tadi kan lambda 0 kan 0 itu jadi kontradiksi lagi. Ya. Ini kasus kedua ya. Kasus ketiga sekarang ya, yaitu tinggal satu lagi, yaitu lambda positif ya. Jadi persamaannya menjadi x double aksen plus lambda x sama dengan. Kembali lagi kita tentukan lagi persamaan karakteristiknya ya. Gimana? Pakai R lagi ya. R kuadrat plus lambda sama dengan 0. Ingat ya, X itu berkoresponden dengan 1 ya, bukan R ya. R 1 tapi bilangan 1. Kali salah di sini ya. Jadi R kuadrat sama dengan min lambda. Ingat lambdanya positif, min lambda di negatif toh. R12 sama dengan plus minus akar min lambda. Min lambda ini bilangan kompleks ya kan. Min lambda ya. Bilangan imajiner ya. Karena akar bilangan negatif, karena ini positif toh. Dapat saya tulis siapa? Plus minus I akar lambda. Ya. Nah, akar karakteristiknya berupa bilangan imajiner. Bagaimana bentuknya sekarang? Kalau imajiner berarti bentuknya adalah penyelesaian umumnya
umumnya adalah X sama dengan C1 E pangkat 0 itu ya, berarti 1 ya, cos ya, cos akar lambda X ditambah C2 sin akar lambda X gini. Sebenarnya ada E pangkatnya, tapi karena bagian realnya 0 ya, E pangkat 0 kan 1. Nah, sekarang kita gunakan berikutnya apa? Kita gunakan kondisi batas lagi untuk mencari C1 dan C2. Ya. X0 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0. Oke. Itu berarti X0 sama dengan C1 kali cos 0 ya, akar lambda kali 0 tadi itu, cos 0 ditambah C2 kali sin 0, 0 ini. X0 sama dengan 0 tadi kan. Jadi apa ini? C1 kali cos 0, 1. Jadi C1 sama dengan 0. Cos 0 kan 1 ya. Sama dengan 0. Sudah selesai C1-nya. Tinggal C2. Pakai syarat yang kedua. XL sama dengan C1 dan 0. Maka ini nggak tulis ya. Berapapun ini kan kali C1 kan 0 ya. Tinggal C2 ya. C2 sin akar lambda L ya. Nah, gitu kan, bukan 0 ini ya. Sama dengan perkalian C kali sin akar lambda L. Kemungkinannya adalah C2 sama dengan 0 atau sin ini sama dengan 0 ya kan. Tapi kalau C2 kita ambil 0 ya 0 lagi hubungannya. Jadi adalah kita nggak ingin X yang sama dengan 0 toh. Karena C1 udah 0, maka kalau kita ambil C2 0 kan ini udah habis. Kontradiksi lagi, apa itu? Tidak memberikan solusi tak 0 lagi nanti kan. Nah, makanya kita pilih C2-nya itu tidak boleh 0. Harusnya apa? Yang mungkin 0 adalah ini sama dengan 0. Begitu ya. Sin suatu fungsi, suatu sudut sama dengan 0. Berapa? Oh, sudut itu nilainya 0 kan ya. Berapa? Sin berapa sama dengan 0? 0, ya kan? Berapa lagi? Sin pi, ya kan? 2pi, 3pi, dan seterusnya. Tapi ingat, jadi lambda L ini adalah kelipatan pi sebenarnya. Ya? Kelipatan pi. Dari mana n-nya ini? Nah, karena n-nya lambda di bilangan positif ya, nanti kita butuh n yang mulai nggak 0. Kalau 0 kan nanti lambdanya 0. Ya. Kalau ini n-nya 0, berarti lambdanya kan 0. N-nya kan konstanta. Kita nggak butuh lambda sama 0 karena kita udah asumsi dari awal lambdanya positif. Jadi ini dari 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Ya. Ini kita selesaikan. Berapa lambdanya kalau gitu? Lambda sama dengan n pi per L untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau begitu, nah, x-nya itu banyak kalau gitu. X ya. Karena itu bantu pada n ya, saya ambil n aja toh. Xn sama dengan C1 apa? Sin C2 ya. C2 C2 0 toh. Ini dia nggak ada, tinggal ini ya. C2 sin akar lambda saya ganti aja. Oh enggak usah ya. Akar lambda sama dengan n pi per L kali X. Ini adalah Xn. Nah, X karena Xn ya. Xn solusi. Jadi X1 solusi, X2 solusi, X3 solusi. Maka X itu dapat saya rumuskan sebagai jumlah dari Xn. Dari 1 tadi ya. Dari ini ambil Cn aja ya. Cn
sin NP X per L. Ini adalah X-nya ya, jumlah dari banyak. Karena ini sifatnya penyelesaian PD itu apa sih? Kalau ada lebih dari satu fungsi merupakan solusi dari PD itu, maka penjumlahan kedua fungsi itu juga solusi. Nah, ini sifat superposisi ya. Jadi dari lambda positif tadi itu kita dapatkan solusi untuk X-nya ini. Ya. Yang dua kasus ini 0 semua ya. Oke, jadi untuk lambda, oh ini lambdanya belum tahu nih. Lambdanya ini ya, lambdanya kan lambdanya berapa ini? Di sini kan lambdanya positif ya, tadi kan lambda sama dengan n kuadrat pi kuadrat per l kuadrat. Untuk n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Ya. Jadi ini lambdanya itu. Lambdanya ini. Ya. Itu kan kuadrat semua, itu pasti positif ya. Baik. Nah, selanjutnya sekarang kita lanjutkan dengan menentukan penyelesaian persamaan yang kedua, yaitu dalam T tadi ya. Ini. Nah, ini. Kan lambdanya udah ketemu, tinggal nanti kita selesaikan persamaan kedua ini dengan memasukkan nilai lambda yang diperoleh tadi. Lambdanya kan ini. Kasus kedua sekarang. Ya. Nah, sekarang kita ganti dengan lambda sama dengan tadi. Ini ya, n kuadrat pi kuadrat per l kuadrat. Jadi saya punya persamaannya menjadi T double aksen plus lambdanya n kuadrat pi kuadrat ya per l kuadrat kali c kuadrat kali t dengan 0 ya. Jadi ini kan konstanta ini, n konstanta, positif, p positif, c positif, l positif, semua positif ya. Jadi penyelesaiannya mudah juga, kita tinggal menentukan persamaan karakteristik lagi dalam T-nya ya. Oke. Kita gunakan notasi yang sama aja ya, R ya. Jadi R kuadrat plus N kuadrat P kuadrat C kuadrat per L kuadrat sama dengan 0. Jadi R kuadrat sama dengan min N kuadrat P kuadrat C kuadrat per L kuadrat. Atau R1, 2 min apa? Akar tuh ya. Akar min tuh ya. Plus minus akar min. Berarti kan akar min jadi I kali akarnya ini apa? N P C per L gitu ya. Nah, ini hanya imajiner tadi kan. Imajiner saja, maka bentuknya adalah T. Penyelesaian umumnya ya, penyelesaian umumnya. T sebagai fungsi T sama dengan C1 ya. Atau jangan C lah, B aja. B1 ya. Cos ya kan. R-nya R1 apa? NPC per L T. Nah, jangan lupa T ya. Ditambah
B2 sin NPC per LT. Ini. Karena ini bergantung pada N, jadi maka ini bukan T sebenarnya, tapi T ke N. Karena ini bergantung pada N. Setiap N memberikan satu nilai T. Kayak cos tadi, kayak X tadi, maka kita juga punya T X sendiri, yaitu sigma dari Tn, ya kan? Oh, T ya, bukan Tx, T sigma dari Tn T gitu. N dari 1 sampai yang tidak lain adalah sigma N dari 1 tak hingga dari B. Ini Bn juga ya nih ya, di apa wis nanti, karena ada kita gabung dengan punyanya X nanti kan, B1 cos NPC per L T plus B2 sin NPC per L T. Ini adalah T-nya. T lebih mudah kan menyelesaikannya. Ini ya. Nah, ini TT-nya. Sedangkan XX-nya ini. Nah, sedangkan U-nya tadi apa? XX kali TT. Kita kalikan sekarang. Penyelesaiannya adalah U XT ya, yang tidak adalah X dikali dengan T ya, itu sama dengan sigma N1 sampai tak hingga dari apa C N kali sin NP X per L ya, ini tadi yang pertama tadi X nya ini kan ya, dikali TT nya sepanjang itu B ya, B ini hanya BN ini ya, tapi kalau apa jangan B kalau gitu nih, AB aja wes ya, ini AB aja biar kita kan ini ya, ini AB tadi AN BN ini ya, N BN ya. Jadi ini AN BN, ini AN cos NPC per LT ditambah ini AN ya, BN. AN ditambah BN sin NPC per LT gitu. Inilah U XT nya yang ditanyakan gitu ya. Meskipun sampai sini kita belum bisa apa tentukan lengkap ya berapa AN dan itu. Ini disederhanakan juga ya. Jadi U XT nya sama dengan ini kan dapat saya kalikan ini ya. Hijau ini dengan ini, kemudian sama ini dengan ini ya. Saya kasih simbol nanti notasi lain yaitu ini misalnya 1 tak hingga dari apa ini sin NPX per L kali yang hijau saya namai dengan AN ya, A besar N ya, cos NPC per LT, yang kuning saya tambah BN ya, sin NPC per LT. Ini solusi umumnya ya. Tugas kita tinggal mencari berapa AN dan BN-nya. Dari mana? Kita belum menggunakan syarat yang kedua tadi, yaitu syarat apa? Syarat
awal ya. Kondisi awal ini. Kondisi awal. Ini. Nah, UX0 sama dengan 0 dan UTX0 sama UX0 sama dengan VX dan UTX0 sama dengan CX. Kita pakai saat ini ya. Ini. Nah, untuk menggunakannya kita perlu itu ya, menggunakan UX itu. Kan itu ada U, jadi ya UX ya UX0 sama dengan VX ya kan, dan UTX0 sama dengan CX. Nah, kita terapkan pada ini ya. Yang pertama ini ya, kita terapkan pada UXT-nya dengan mengganti T dengan 0. Ini ya, T-nya dengan 0. Ini 0. Ini 0. Jadi saya dapatkan UX0 sama dengan sigma N sama dengan 1 tak 3 sin NPX per L kali AN cos 0 ya kan, ditambah BN kali 0, sin 0 kan 0 ya. Ini sama dengan VX. Ini sama dengan apa? Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari AN sin NPX per L 0 ini ya, itu sama dengan VX ya. Nah, kondisi ini ya, kondisi ini itu ya, itu maknanya adalah kalau saya berikan fungsi VX ya, itu kita dapat menyatakan sebagai deret sinus, kan di jumlah-jumlah ini A1 sinus VX per L, A2 sinus 2 VX ditambah terus ya. Nah, itu namanya, ini dikatakan deret sinus ya, UY. Nah, dari ini itu konsep nanti kita bisa menentukan berapa AN-nya nanti itu. Gitu. Ya. Jadi saya tahu ini, kan diketahui ini ya. Saya dapat menentukan AN-nya dengan konsep deret sinus Fourier ini. Itu ya. Jadi itu melengkapi AN ini. Nah, jadi solusinya ya temukan AN-nya masuk situ gitu ya. Yang kedua sekarang yaitu UTX0 sama dengan, makanya saya butuh UXT diturunkan terhadap T, berarti UTXT, jadi ini turun terhadap T. Jadi kalau ini tetap ya karena X ya, di sigma N sama dengan 1 tak hingga ya dari yang U itu berarti tinggal ini tetap ya sinus karena dia tetap X ya, tidak berubah. Ini yang dalam kurung itu diturunkan terhadap T ya. Jadi NPC per L per kali T diturunkan jadi ini AN tetap AN, kemudian NPC per L turun keluar ya, turunnya cos jadi min sin NPC per L T ya, itu turun yang ini. Yang kedua BN turunnya cos ya, turunnya sini cos ya, turunnya ini apa, tetap ada sama NPC per L BN NPC per L dan sin jadi apa, cos ya, cos NPC per L T.
itu baru UTXT-nya. Dan kondisinya ini kan UT untuk T-nya sama dengan 0 ya. Jadi apa? Begitu UT X 0, tinggal nolkan di sini aja. Ininya 0, ininya 0, itunya 0 ya kan. Jadi kita dapatkan sigma n sama dengan 1 tak hingga dari ini kan 0, sin 0 ini ya. Jadi tinggal yang ini saja, sin n p x per L ya, 0 ini kan ditambah Bn npc per L kali cos 0 ini kan, T-nya kan 0, cos 0 1. Nah, ini diketahui sama dengan si X. Kalau saya tulis lebih ringkas lagi karena ada pinjaman dengan 0, jadi apa itu? Sigma n sama dengan 1 hingga dari sin np dari kejadian ya, langsung aja ya, bn npc per L sin npx per L sama dengan si X. Nah, ini juga sama ya, ada fungsi si X dapat saya nyatakan dari penjumlahan sinus ini juga deret sinus Fourier, di mana nanti kita dapat menentukan nilai Bn-nya. Ini juga dapat disesuaikan dengan deret sinus Fourier ya, untuk mendapatkan Bn-nya. Ya. Bn untuk apa? Bn untuk mengisi yang di sini tadi. Ini. Nah, ini Bn. Ya. Bn yang diperoleh dari sini untuk mengisi situ, An dari sini untuk mengisi yang ini. Jadi lengkaplah sudah jawaban dari solusinya di UXT tadi itu. Ya. Nah, tentang bagaimana mencari An dan Bn itu kita akan pelajari dalam video yang terpisah. Ya, jadi begitu untuk penyelesaian ya dari persamaan gelombang dengan interval terbatas tadi. Ya, jadi nanti kita coba lakukan itu ya. Kita coba selesaikan contoh soal ini ya, setelah kita belajar deret sinus Fourier tadi itu. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini.